yang kita sampaikan, Quran yang akan menjadi cahaya adalah Quran yang 4 hal: dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Quran yang ini nih, 1 dibaca. Bapak yakin saya sudah baca lah, walaupun pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Lumayan. Yang kedua dipahami, Pak. Apa kalau baca Quran tolong dengan terjemahan. Kalau nanti nggak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini berapa menit? Sampai pagi kuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih musolah Darussalam. Yang menjadi wasilah saya Bapak Haji Kasiru yang saya hormati, DKM Musolah Darussalam, Ketua, Sekretaris, Bendahara, pecinta ibadah. Ini memang jamaahnya hanya segini atau bagaimana saya nggak tahu ya. Hah? Turun. Iya. Ini di atas ada mak-mak nggak ini? Nggak ada. Oh ada. Ini musolanya terlalu bagus ini. Pakai CCTV. Berarti saya ada di TV ya. Nah, maka nanti acara ini Bapak juga bisa menikmati di HP Bapak masing-masing. Syaratnya satu, punya HP. Punya HP enggak? Yang kedua, punya kuota. Nah, punya HP, punya kuota, nanti bisa dinikmati di channel YouTube saya, Kang Muslih Channel. Malam ini malam yang ke-5. Ini izin saya kalau ngaji lihat kondisi setempat. Kalau ngelihat tempat yang lain memang masih berjubel, Pak. Ini malam ke-5 udah musolanya kecil, jamaahnya habis ini ya. Ini apakah memang jamaahnya hanya segini atau memang sudah mulai merosot? Gitu ya. Karena begini, Pak, musim di Indonesia banyak. Kalau di luar negeri konon katanya menurut Haji Kasiru itu musim cuma 2 itu. Musim hujan dengan musim dingin.
Musim panas dengan musim dingin ya. Indonesia itu musimnya macam-macam ya Pak. Kalau Ramadan itu musim timun suri ya. Ada musim durian, musim rambutan, termasuk musim imannya meningkat itu ya Ramadan nih Pak. Tapi malam pertama, gitu kan? Lah ini kenapa malam kelima sudah merosot? Ini perlu dimotivasi. Maka kalimatnya begini motivasinya. Saya minimal ngomong sama yang ada aja lah. Yang ada ini dipertahankan. Yang udah keluar, ya wis biarin aja, nggak usah diomong. Mudah-mudahan bisa balik lagi, gitu ya. Yang ini aja nih dipertahankan. Karena kalau kata Haji Kasir itu kudu istiqomah. Istiqomah ya apa Pak? Istirahat ngerokok di rumah. Gitu. Nah, beliau kerjanya ngerokok melulu Pak. Ini belum ngerokok ini nahan kecut ini Pak, nahan asap ini. Makanya tadi WA Pak Ustadz jangan lama-lama gitu ya. Karena saya udah nggak kuat nahan udut gitu. Penting kita istiqomah, pertahankan yang ini nih. Jangan sampai berkurang kecuali pulang kampung. Kalau melihat pemerintah ini kayaknya nggak boleh pada pulang lah ya, kecuali orang-orang Banten nyelonong. Ya, kalau orang Pati, orang Jawa agak susah nih lewatin tol, apalagi wong Lampung kayak saya. Itu pintunya cuma dua, satu di dermaga, kedua di bandara. Kecuali kalau pinjem sajadahnya Haji Kasiru ini bisa terbang. Ya. Maka kita motivasi ada beberapa makalah dalam kitab. Kalimat begini. Wa yanbaghi lil mu'mini ayah tarima sahra ramadhana wa yuzghilu bi taati wa yahtariza minal mumkirati. Itu bahasanya. Seharusnya bagi orang-orang yang beriman untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Dengan apa cara memuliakannya? Wa yuzghilu bitongati, nungkulaken, menyibukkan diri dengan taat ibadah kepada Gusti Allah. Di situ kalimatnya apa sibuk ibadahnya? Minas sholati wa tasbihi wa tadzkiri wa qiraatul qur'ani. Dilanjutkan wa shadaqati wa murattibil yatimi. Apa sibuk ibadahnya? Satu, sholat. Di antara sholat tentu kalau yang 5 waktu iya, tapi ada tambahan sholat sunnah yang tidak dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Sholat apa namanya? Sholat taraweh. Kalau sholat hajat, tahajud, tobat, istikharah, tasbih bisa di lain selain Ramadan. Tapi kalau taraweh khusus Ramadan, maka jangan sampai tidak sholat taraweh. Hadisnya mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mau bangun di malam Ramadan, ini ulama merepresentasikan sholat taraweh. Barang siapa yang mau sholat taraweh full dari awal sampai akhir, maka dosa-dosanya yang awal sampai yang akhir diampuni Gusti Allah. Amin ya robbal. Kira-kira tiap malam siap taraweh apa tidak? Siap taraweh apa tidak? Hanya desa Mawacara memang Bilalnya. Karena saya itu lagi diizini Tuhan Yang Maha Esa keliling tiap malam ini Pak, di masjid musola, jadi berbeda-beda. Saya tadi makanya diem nungguin Pak. Setelah wa maghfirata wa rahmah, saya diem. Karena biasanya ada shollu sunatan rahimakumullah, saya nungguin itu. Ini nggak ada di sini ya wes, saya ngikutin. Desa Mawacara judule ora apa-apa. Ngono lho Mas. Karena endingnya, substansinya adalah yang penting sholat tarawehnya. Maka pertama itu, tolong ini yang sudah ada, pokoknya taraweh, apapun yang terjadi berangkat taraweh. Wis pokoknya begitu. Imamnya mau siapa taraweh. Saya yakin imam saya masih kurang cepat ini Pak. Hah? Cepet nggak sih? Karena jadi kalimatnya ulama, yuk ini Ramadan kita sibukkan dengan ibadah. Pertama sholat taraweh, terus wat tasbih.
disuruh memperbanyak mulutnya dibasahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ini kalimat ini ada cerita, Pak. Kelompok orang miskin di Mekah dulu juga zaman Nabi, ada yang kaya ada yang miskin, Pak. Di sini ada yang orang miskin ya? Coba angkat tangan ayo, yang miskin siapa? Giliran begini nggak mau, tapi kalau ada bagai-bagai sembako saya miskin Pak, gitu ya. Orang miskin, Pak, kelompok orang miskin nemuin Nabi. Tapi ada utusan, ya Rasul, saya iri dengan sahabat A, sahabat B, sahabat C. Mereka tahajud iya, jamaah iya, tapi mereka nilai plus. Saya mampu tahajud, saya mampu hajat, tapi ketika urusan sedekah kami nggak mampu ya Rasul. Sedangkan kami pingin punya pahala sedekah kayak mereka. Kami kudu bagaimana ya Rasul? Jangan ngomong-ngomong ya, itulah bahasa Nabi. Kamu sampaikan ke komunitasmu, kelompok-kelompok miskin itu sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pahalanya kayak sedekah fisabilillah. Akhirnya baca, setelah baca orang yang kaya dengar juga, Pak. Akhirnya yang kaya baca tasbih juga akhirnya, Pak. Yang miskin dengar lagi ya Rasul, orang yang kaya dengar ya Rasul. Mereka sholat iya, sedekah iya, tasbih juga iya, kami kalah ya Rasul. Gitulah bahasanya. Ya wis, kamu tetap bersabar dengan apa yang telah dianugerahi Allah. Sholat terus semampunya, ibadah semampunya, tasbih semampunya, pun juga sedekah semampunya, karena memang sudah ada bagian-bagiannya yang sengaja dibagi oleh Allah Subhanahu. Pokoknya tasbih. Yang ketiga, setelah minas sholah wa tasbih baru wa qiraatil Qur'an. Ngomong-ngomong, baca Quran nggak ini Ramadan ini, Pak? Nggak insya Allahnya baca nggak, saya tanyalah itu. Karena insya Allahnya orang Indonesia itu nggak jelas, Pak. Haji Kasih ini mimpin ziarah, Pak. Ditawani, Bu, benjang derek napa mboten insyaallah. Ya, besok ikut apa enggak insyaallah, giliran waktunya enggak jadi loh, Pak. Insyaallah orang Indonesia itu enggak jelas loh, Pak, gitu. Ini insyallahnya baca apa tidak? Sudah dapat berapa juz? Saya sih tadi sore juz Al-Buka. Harus baca, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong atau menyampaikan pada Nabi Musa begini. Hei Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulumatani. Musa, sini. Jadi Nabi Musa itu sering ngobrol. Oh, enggak kepencet loh. Sampean tadi sih digesek. Ngono yang enggak diomongi loh sama itu. Tapi sih saya enggak apa-apa karena saya pakai mic Mas, jadi nyambung terus. Gini. Allah ngobrol sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kan wa kallamallahu Musa taklima, bisa diajak ngobrol. Hei Musa, aku ini ngasih dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad tidak mengalami dua kegelapan. Saya kasih dua lampu supaya dua lampu ini dipakai untuk menerangi di dua alam kegelapan. Nabi Musa tanya, waman nurani ya Rabb, apa dua cahaya itu? Terus waman dzulumatani ya Rabb, apa dua kegelapan itu yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Allah jawab, an-nurani al-awwal nuru Ramadan wasani nurul Quran. Cahaya yang akan aku berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah cahaya Ramadan. Yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Umat Muhammad supaya membawa dua cahaya ini akan memasuki ke alam dua kegelapan. Maka wamad dzulumatani ya Rabb, apa dua kegelapan itu? Halo? Nih bapak ngantuk pingin segera pulang apa nungguin ini gini-gini? Terus nggak apa-apa Pak, nggak lama-lama, wis tenang aja. Wah iya. Apa kira-kira dua kegelapan itu? Ada yang tahu?
Satu, dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah. Nanti ini umat Muhammad, kita semua akan memasuki alam kegelapan, gelap gulita di alam kubur dan gelap gulita di hari kiamat. Contoh, umpama si Saifuddin, ada namanya Saifuddin di sini? Wis nggak ada. Saifuddin ini mati, Pak. Ketika mati, tapi bukan COVID-19, mati dibawa ke alam kubur, Pak. Digali itu tanah, kalau bahasa fikih komatan wabastotan, Pak, sededek lan sak pengawe, tingginya segini kalau gali makam. Tapi kalau di Jakarta sak wudel, surat jelas di Jakarta, cuman segini doang. Wis lah, mau segini kita jawabkan, manusianya dipendem, Pak. Setelah dipendem, ditaruh papan, taruh tanah. Gelap nggak di dalam itu? Gelap apa tidak? Ini kita akan mengalami itu. Allah sayang dengan Nabi Muhammad, Allah sayang kepada umatnya, maka supaya umat Muhammad kagak mengalami kegelapan di alam kubur. Ketika nanti malaikat mungkar nakir datang menanyakan, ya Saifuddin, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dunuka wa ma ikhwanuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu, siapa saudaramu. Gelap gulita itu alam. Supaya nggak gelap gulita, maka Allah memberikan satu cahaya yang namanya Ramadan. Maka bulan Ramadan ini akan menjadi cahaya. Nanti di alam kubur tidak akan mengalami kegelapan apabila Ramadannya dihidupkan dengan ibadah. You understand? Ibadah yang kayak apa? Number one, nomor satu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu kalau siang wajib puasa. Ini jelas. Yang kedua, memang selain ibadah Ramadan yang wajib, sholat 5 waktu, ya sholat taraweh. Tadi awal wa yushilu bi ta'at, yang baca Quran, yang baca tasbih, yang sedekah. Maka ada program sedekah Ramadan. Tadi totalnya sudah 1.300.000 piro, Pak? Saya con dengerin, Pak, itu walaupun pura-pura nggak dengerin. 1.369.000. Wah, keren. 1.399.000 plus malam ini belum dihitung ya, Pak ya. Nah, ya. Itu ada program. Itu namanya apa? Ramadan yang dihidupkan dengan ibadah. Nanti di alam kubur akan terang benderang laksana malam ini di musola Darussalam, insya Allah. Ini maksudnya, yang begini dipertahankan. Puasa terus full, tarawih terus full. Ayo Quran dibaca, ayo berbuat baik terus. Ini bulan-bulan kebaikan. Maka kalau padamu balik menyampaikan ada syahrul maghfirah, ada syahrul rahmah, ada syahrul itu minan nar. Ini bulan ampunan, ini bulan rahmat, ini bulan pembebasan api neraka. Dijamin yang ibadah pada Ramadan tidak akan masuk neraka. Amin ya robbal. Terus kegelapan satu lagi apa ya Allah? Dzulmatu yaumil qiyamah. Nanti umat Muhammad akan mengalami kegelapan di hari kiamat. Sudah nggak ada matahari, sudah nggak ada rembulan. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, fa idza ja'atis sakhah, ketika trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil, manusia bangkit laksana tauge, digiring di padang mahsyar oleh para malaikat. Itu gelap gulita, saling tabrak-tabrakan, Pak. Gelap itu manusia. Tapi umat Muhammad supaya tidak ngalamin kegelapan, suruh membawa cahaya. Apa cahaya kedua? Nurul Quran. Kita dikasih Al-Quran, dikasih pedoman hidup. Orang yang pegang Quran, yang membuat Al-Quran untuk pedoman hidup, maka nanti di hari kiamat tidak akan ngalamin gelap gulita. Maka ini Ramadan di samping bulan puasa juga syahrul Quran. Karena Al-Quran turun di bulan suci. Tanggal berapa turunnya, Pak? Kata siapa? Oh, saya belum ngomong kok kata Pak Ustaz. Coba kalau Bapak ngecek di dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil
Aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kapan Pak? Ganjilnya kapan? Enggak jelas ya Pak. Kayak sampean enggak jelas hidupnya itu. Kalau Ramadan mengatakan ganjil katanya 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa nuzul Quran tanggal 17? Duh, ini namanya ngaji tafsir Pak. Duh, jangan buka begini nanti terlalu jelimet lah ya. Wis intinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu namanya bulan Al-Quran. Nanti kalau kita buka tafsir Al-Quran penjelasannya, Ramadan itu ada yang menyampaikan turun tanggal 17, ada yang ngomong tanggal 1, ada yang ngomong tanggal 27. Karena turunnya Al-Quran 3 kali turun Pak. Dari Allah ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit bumi ke Kanjeng Nabi selama 23 tahun. Terus setelah turun di bumi ditulis di pelepah-pelepah korma, ditulis di tulang-tulang onta, habis itu dikodifikasi Pak di zaman era Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kodifikasi atau tadwinul Quran sempurnanya di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu salah satu juru tulisnya Nabi adalah Zaid bin Sabit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak bahas masalah itunya, tapi yang kita sampaikan Quran yang akan menjadi cahaya adalah Quran yang 4 hal: dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Quran yang ini nih, 1 dibaca. Bapak yakin saya sudah baca lah, walaupun pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul adzim. Lumayan. Yang kedua dipahami Pak. Apa kalau baca Quran tolong dengan terjemahan. Kalau nanti nggak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada ustadznya, maka harus ngaji. Ini kan ada majelis salim kan Bang Haji? Harus ada pengajian, ngaji tafsir Quran, ngaji fikih. Dan ketika ngaji harus interaksi, harus tanya. Karena ustadz kan ngajari Al-Furqan. Ya, itu harus tanya. Kalau ngajar nggak ada tanya jawab itu 2 hal Pak. 1 paham banget, kedua belas nggak paham. Ini masalahnya itu Pak. Ayo Pak silakan tanya. Ini bahaya malah ini Pak. Bahaya itu paham apa nggak paham itu nggak ngerti itu. Oke. Yang kedua dipahami, baru dihayati. Dihayati itu diangen-angen. Contoh ayat-ayat yang selalu dibaca lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dihayati. Iya ya. Yang dipanggil iman itu kan hanya orang-orang tertentu. Diwajibkan puasa. Berarti orang-orang yang mau puasa itu istimewa karena dipanggil oleh Allah. Berarti saya mau puasa, oh saya istimewa. Yang manggil Allah. Saya Pak dipanggil gubernur senang banget loh Pak. Muslihin silakan datang ke kantor gubernur. Apa? Ambil beras 10 kilo. Itu senang, bukan berasnya. Beras tinggal minta ke Haji kasih itu sih kecil. Tapi bukan berasnya Pak, dipanggilnya itu loh. Dipanggil lurah aja udah seneng ya Pak. Ini yang manggil, yang bikin lurah. Ini yang panggil, yang bikin gubernur, yang bikin alam semesta Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Lu kita seneng. Berarti saya dipanggil Allah, alhamdulillah. Seneng di situ loh. Itu namanya dihayati. Lah setelah dibaca, dipahami, dihayati, baru nomor 4 apa? Diamalkan. Ini Bapak sudah mengamalkan. Puasanya iya, sholatnya iya, sedekahnya iya, wis pokoknya ahli surga kabeh. Tapi nanti kalau di surga harus ingat saya Pak. Nanti kalau di sana Bapak nyariin komplek. Pak Ustadz Muslihin kemana ya? Gitu bahasanya. Cariin Pak. Siapa tahu saya belum masuk.
Itu Haji Kasiru tanya sama malaikat Ridwan, Pak malaikat, saya mau tanya, ini Pak Ustadz Muslihin kemana? Dicek, wow ini di lantai VIP. Enggak begitu Pak Haji, ya bercanda. Enggak taunya ditanya, wow ini masih merah, kenapa? Karena pas ceramah pakai jas merah. Ya. Merah, ternyata belum masuk surga, masih digebukin di neraka. Baru Pak Haji Kasiru dan kawan-kawan ngomong, Pak malaikat, ini Pak Ustadz, saya menyaksikan dia ibadah, dulu dia pernah ngisi kajian di musolah kami. Benar, iya saya saksi bahwasanya dia itu orang baik. Akhirnya malaikat Ridwan WA kepada malaikat Malik, di sana ada HP nanti loh, serius itu. Langsung malaikat Malik di WA itu tuh Muslihin tuh yang lagi diinjek-injek tuh. Ini ada yang ngasih syafaat nih, ada yang ngasih pertolongan gitu bahasanya. Kenapa emang dia? Iya dia ternyata orang baik. Wah apa ya? Ya akhirnya saya disyafaati, saya bisa masuk surga. Maka tolong nanti kalau ini ahli surga semua, kalau di sono nyariin saya, siap apa tidak? Kok bingung jawabnya ini? Saya juga belum percaya sih Pak Ustadz, belum percaya. Bapak itu kalau masuk surga yang dicari bukan saya tapi bidadari Bapak itu. Dah kesimpulan satu, ini Ramadan. Kalimat ulama yang tadi wa yushghilu bit ta'at, ayo sibukkan dengan ibadah. Ibadah ada dua Pak, nanti kita kaji seterusnya, vertikal dan horizontal. Mahuwa vertikal wa mahuwa horizontal, atau hablum minallah dan hablum minan nas. Penting terus kita ibadah. Nah yang kedua, ada dua cahaya yang harus kita nyalakan dari dunia. Cahaya pertama adalah Ramadan, ayo kita nyalakan. Dengan apa? Penuhi ibadah. Yang kedua cahaya Quran, dengan apa? Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Supaya kita nggak mengalami dua kegelapan. Gelap di alam kubur jadi terang dengan dua cahaya tadi. Gelap di hari kiamat jadi terang dengan dua cahaya tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa liman hadara bi andal musallat darussalam salim sabit islamana wa imanana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidahu ya rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri Ramadan wa nuril Qur'an wa nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tamdaqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin man adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad.